Bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan ketika Anda sedang menyelesaikan pekerjaan dengan fokus, tiba-tiba ada rekan kerja Anda menelpon kerabatnya dengan bahasa daerah dengan suara yang keras, berarti mengganggu pekerjaan Anda, tindakan Anda. Nah, teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Berarti boleh teman-teman tegur, tapi dengan cara yang sopan ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Meminta maaf dan meminta pengertiannya untuk Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. soal nomor 1. Anda ditugaskan sebagai petugas pelayanan publik di sebuah kantor pemerintahan. Suatu hari, datang seorang warga yang sangat marah karena merasa pelayanan yang ia terima kurang memuaskan. Ia terus-menerus berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar. Tindakan Anda adalah A. Membalas perkataan kasar warga tersebut agar ia tahu kesalahannya. B. Meminta petugas keamanan untuk mengeluarkan warga tersebut dari ruangan. C. Menjelaskan prosedur pelayanan dengan sabar dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga tersebut. D. Menjelaskan prosedur pelayanan dengan sabar, meminta maaf, dan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi warga tersebut. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda tuh ditugaskan sebagai petugas pelayanan publik di sebuah kantor pemerintahan. Suatu hari datang seorang warga yang sangat marah ya. Datang seorang warga yang sangat marah, kita garis bawahi, karena merasa pelayanan yang ia terima kurang memuaskan. Berarti pelayanan yang ia terima kurang memuaskan ya. Ia terus-menerus berteriak. Dia terus-menerus berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar. Tindakan Anda adalah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara Anda berhubungan sosial ya. Jadi cara ini ingin melihat Anda
bagaimana cara Anda berhubungan sosial. Nah, pilihlah tindakan nyata yang positif teman-teman ya, yang menggambarkan kalau Anda sangat menghargai hubungan sosial atau berhubungan bermasyarakat ya teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Yang A, membalas perkataan kasar. Membalas perkataan kasar ya teman-teman ya. Warga tersebut agar ia tahu kesalahannya. Tidak baik ya teman-teman ya. Kejahatan orang jangan kita balas ya. Nah, ini juga bukan jawaban yang menggambarkan kalau kita mampu berhubungan sosial dengan baik. Jadi jawaban yang A kita eliminasi teman-teman. Yang B, meminta petugas keamanan untuk mengeluarkan. Nah, untuk mengeluarkan warga tersebut dari ruangan. Ini bukan solusi ya teman-teman ya. Ini malah justru jadi menambah masalah baru. Yang B kita eliminasi. Sekarang kita lihat yang C teman-teman. Menjelaskan prosedur pelayanan. Nah, ini bagus teman-teman. Menjelaskan prosedur pelayanan dengan sabar dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga tersebut. Bagus ya teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang C. Kita lihat jawaban yang D. Menjelaskan prosedur pelayanan. Nah, ini bagus. Ini bagus juga teman-teman. Menjelaskan prosedur pelayanan dengan sabar, meminta maaf, dan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi warga tersebut. Dibanding yang C, itu jawaban yang tepat yang D teman-teman. Dia lebih lengkap ya teman-teman ya. Yang D ini dia menawarkan solusi. Ini yang buat beda. Menawarkan solusi ya teman-teman ya. Jadi yang C kita eliminasi. Jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang D, teman-teman. Yang D poinnya 4, C poinnya 3, B poinnya 2, dan A poinnya 1, teman-teman ya. Soal nomor 2. Radit adalah seorang kepala desa. Di lingkungan tempat tinggal Radit, terdapat kelompok pendatang baru yang berasal dari daerah lain, dengan budaya dan adat istiadat yang berbeda. Beberapa warga setempat merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka dan khawatir akan terjadi perubahan sosial yang tidak diinginkan. Tindakan Radit: A. Meminta kelompok pendatang untuk sepenuhnya beradaptasi dengan budaya setempat dan meninggalkan tradisi mereka sendiri. B. Mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan kedua kelompok, seperti festival budaya, kegiatan sosial, atau olahraga, untuk membangun saling pengertian dan mempererat hubungan antar warga. C. Mengabaikan kekhawatiran warga setempat dan membiarkan kedua kelompok berinteraksi secara alami tanpa intervensi. D. Memisahkan kedua kelompok untuk menghindari konflik dan menjaga keharmonisan sosial. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Radit ini seorang kepala desa. Nah, di desanya itu ada kelompok pendatang baru ya, kelompok pendatang baru yang berasal dari daerah lain dengan budaya dan adat istiadat yang berbeda. Ini garis bawah ya. Beberapa warga merasa tidak nyaman. Nah, warga ada yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka dan khawatir akan terjadi perubahan sosial yang tidak diinginkan. Tindakan Radit. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara kalian untuk menjaga persatuan ya, teman-teman ya. Nah, pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau kalian ini menjaga persatuan. Kita lihat jawaban yang A. Meminta kelompok pendatang untuk sepenuhnya beradaptasi dengan budaya setempat dan meninggalkan tradisi mereka sendiri. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kita eliminasi jawaban yang A. Yang B. Mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan kedua kelompok, seperti festival, kegiatan sosial, olahraga, untuk membangun saling pengertian dan mempererat hubungan antar warga. Bagus ya teman-teman yang B ini ya. Ini mencerminkan kalau kita menjaga persatuan. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Mengabaikan kekhawatiran warga setempat dan membiarkan kedua kelompok berinteraksi secara alami tanpa intervensi. Masih lebih tepat yang B ya teman-teman ya. Yang D. Memisahkan
kedua kelompok untuk menghindari konflik dan menjaga keharmonisan sosial. Masih lebih tepat yang B ya teman-teman ya. Jadi di antara keempat opsi jawaban ini yang punya nilai tertinggi adalah yang B. Mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan kedua kelompok, seperti festival budaya, kegiatan sosial, atau olahraga, untuk membangun saling pengertian dan mempererat hubungan antar warga. Jadi yang B ini poinnya 4 ya teman-teman ya. Nah kemudian poin 3 ini ada di D. Selanjutnya poin 2 ada di C. Dan poin 1 ada di A ya teman-teman ya. Soal nomor 3. Anda adalah pekerja minoritas di sebuah perusahaan asing, yang sebagian besar orang di dalamnya menganut kepercayaan yang berbeda dengan Anda. Perusahaan tersebut mewajibkan setiap karyawan untuk bersama-sama merayakan hari besar keagamaan, tanpa terkecuali. Sebagai seorang minoritas dengan kepercayaan yang berbeda dengan orang-orang di perusahaan tersebut, sikap Anda sebaiknya A. Meminta maaf kepada atasan bahwa saya tidak bisa ikut merayakan, dengan alasan tidak memahami perayaan yang dilaksanakan karena tidak pernah mengikuti sebelumnya. B. Mengikuti perayaan untuk menjaga perasaan karyawan lain. C. Meminta maaf kepada atasan bahwa saya tidak bisa ikut merayakan karena tidak sesuai dengan kepercayaan yang saya anut. D. Ikut merayakan seadanya sambil mencari tempat kerja baru. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda adalah pekerja minoritas di sebuah perusahaan asing, yang sebagian orangnya itu di dalam adalah memiliki kepercayaan yang berbeda. Ini kita garis bawahi teman-teman. Kepercayaan yang berbeda dengan Anda. Perusahaan tersebut mewajibkan setiap karyawan bersama-sama merayakan hari besar keagamaan tanpa terkecuali. Sebagai seorang minoritas dengan kepercayaan berbeda, apa tindakan Anda? Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman menghadapi keberagaman. Nah, di sini yang berbeda adalah tentang keyakinan, teman-teman. Jadi pilihlah jawaban kalau memang bisa teman-teman itu tidak merayakannya, karena ini sudah berbeda keyakinan ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat jawaban yang A. Meminta maaf kepada atasan bahwa saya tidak bisa ikut merayakan, dengan alasan tidak memahami perayaan yang dilaksanakan karena tidak pernah mengikuti sebelumnya. Bagus ya teman-teman ya, kita tahan dulu jawaban yang A. Kita bandingkan dengan yang B. Mengikuti perayaan untuk menjaga perasaan karyawan lain. Ingat teman-teman, ini adalah hari besar keagamaan, menyangkut kepercayaan. Jadi tidak baik kalau kita harus mengikutinya ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan jawaban yang C. Meminta maaf kepada atasan bahwa saya tidak bisa ikut merayakan karena tidak sesuai dengan kepercayaan yang saya anut. Nah, dibanding yang A lebih tepat yang C ya teman-teman ya. Kita eliminasi jawaban yang A. C, sekarang kita bandingkan dengan yang D. Ikut merayakan seadanya sambil mencari tempat kerja baru. Ini juga kurang tepat, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Meminta maaf kepada atasan bahwa saya tidak bisa ikut merayakan karena tidak sesuai dengan kepercayaan yang saya anut. Ya. Jadi C ini poinnya 4, A poinnya 3, D poinnya 2, dan B poinnya 1. Ya, teman-teman ya. Soal nomor 4. Anda sedang menyelesaikan pekerjaan dengan fokus. Tiba-tiba, seorang rekan kerja Anda menelpon kerabatnya menggunakan bahasa daerah dengan suara keras. Tindakan Anda, A. Meminta maaf dan meminta pengertiannya untuk mengecilkan suaranya saat menelpon. B. Mengingatkannya bahwa suaranya terlalu keras dan meminta untuk mengecilkan suaranya. C. Memintanya untuk menelpon di luar agar tidak mengganggu orang yang sedang bekerja. D. Mengadukan sikap tidak sopannya kepada atasan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan, ketika Anda sedang menyelesaikan pekerjaan dengan fokus, tiba-tiba ada rekan kerja Anda menelpon kerabatnya dengan bahasa daerah.
dengan suara yang keras, berarti mengganggu ya, mengganggu pekerjaan Anda, tindakan Anda. Nah, teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Berarti boleh teman-teman tegur, tapi dengan cara yang sopan ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Meminta maaf dan meminta pengertiannya untuk mengecilkan suaranya saat menelpon. Bagus, teman-teman. Ini menegurnya dengan cara yang baik. Kita tahan dulu jawabannya A. Sekarang kita bandingkan dengan jawaban yang B. Mengingatkannya bahwa suaranya terlalu keras dan meminta untuk mengecilkan suaranya. Masih lebih sopan yang A ya teman-teman ya. Kita mulai dengan meminta maaf ya. Yang B kurang tepat. Kita bandingkan dengan yang C. Memintanya untuk menelpon di luar agar tidak mengganggu orang yang sedang bekerja. Masih lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Yang D, mengadukan sikap tidak sopannya kepada atasan. Oh, ini jangan dulu ya. Kalau masih bisa ditegur, apa salahnya kita tegur dengan baik terlebih dahulu. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah A teman-teman. Meminta maaf dan meminta pengertiannya untuk mengecilkan suaranya saat menelpon ya. Ini poinnya 4, B3, C2, dan D1, teman-teman. Soal nomor 5. Pada saat situasi kantor sedang sibuk karena menyelesaikan laporan akhir bulan, tiba-tiba beberapa rekan kerja bertengkar karena perbedaan kebiasaan dan pemahaman terhadap job desk yang diberikan. Keduanya bersikeras bahwa pemahaman yang mereka miliki lebih baik dibanding pemahaman rekan kerja yang lain. Tindakan Anda, A. Menanyakan di mana letak perbedaan pendapat yang membuat mereka bertengkar. B. Memberi mereka waktu untuk berdiskusi dan menemukan jalan keluar permasalahan. C. Memarahi perbuatan kekanak-kanakan mereka yang mengganggu aktivitas sibuk di kantor. D. Meminta mereka saling mengemukakan pendapat untuk diambil jalan tengah yang efektif. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau ada rekan kerja teman-teman bertengkar karena perbedaan kebiasaan dan pemahaman terhadap job desk yang diberikan. Keduanya bersikeras tidak mau kalah ya, bahwa pemahaman yang mereka miliki lebih baik dibanding pemahaman rekan kerja yang lain. Tindakan Anda. Nah teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana pandangan teman-teman terhadap pentingnya sebuah persatuan. Jadi, pilihlah jawabannya menggambarkan kalau teman-teman itu menjaga persatuan, sangat menjaga persatuan. Jika ada yang bertengkar, tengahi. Tidak memihak satu sama lain ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang menggambarkan hal seperti itu. A. Menanyakan di mana letak perbedaan pendapat yang membuat mereka bertengkar. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita cek yang B. Memberi mereka waktu untuk berdiskusi dan menemukan jalan keluar permasalahannya. Lebih tepat yang B dibanding yang A ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Memarahi perbuatan kekanak-kanakan mereka yang mengganggu aktivitas sibuk di kantor. Ini bukan solusi yang tepat ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Meminta mereka saling mengemukakan pendapat untuk diambil jalan tengah yang efektif. Lebih tepat yang D dibanding yang B ya teman-teman ya. Jadi pada soal ini yang punya nilai tertinggi adalah yang D. Meminta mereka saling mengemukakan pendapat untuk diambil jalan tengah yang efektif ya. Jadi D ini poinnya 4. Kemudian B poinnya 3, A2 dan C1 teman-teman ya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza. Sampai jumpa.